Saya nanti off cam, saya off cam ya ini kalau bikin bersin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai teman hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon maaf dua pertemuan terakhir ya tidak maksimal dan Anda bekerja tidak saya pantau, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu ya. Nah ini hari ini saya sedikit mereview dulu. Mudah-mudahan bisa memberikan penekanan terhadap hal-hal yang penting secara konsep ya. Karena ini bicara tentang kalkulus perubahan banyak, apalagi materi yang eh, kemarin Anda bahas, ini kan sudah aplikatif ya, tapi dasar teorinya ini masih terkait dengan materi sebelumnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ya ada 11 orang ya. Saya bertanya tidak khusus untuk 11 orang ini gitu ya, tapi paling enggak eh, bisa untuk menjawab juga dan saya pikir kalian ketika diberikan tugas di kuliah apapun ya, misalkan kelompok A membahas tentang ini, tentang itu gitu ya, sebisa mungkin di luar kelompoknya atau yang mendengarkan paparan presentasi itu harus bisa menangkap ya, dan kalau ada ketidakjelasan harus dikonfirmasi ya berdasar paparan gitu, sehingga setelah selesai paling nggak Anda mendapatkan sesuatu bukan malah mendapatkan kebingungan gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ya, eh, saya mau confirm juga ya integral garis ya. Jadi integral garis ini kan prinsipnya sebetulnya berangkat menggunakan konsep integral yang sudah kita ketahui. Integral ini integral Riemann ya, integral jumlah Riemann. Tetapi daerah definisinya adalah berupa garis gitu ya atau berupa kurva. Nah, ada pernyataan penting yang Anda harus pegang ya, karena akan sering ditanyakan tentang konsep kurva mulus ya. Jadi kurva mulus ini di dalam slide sudah dicantumkan gitu ya. Ini definisinya ya. Jadi prinsipnya kurva bisa ditulis sebagai bentuk persamaan parameter. Dan Anda lihat di gambar gitu ya, di gambar sebelah itu ada semacam panah gitu ya. Panah itu apa? Menunjukkan apa kira-kira? Bisa dijawab nggak? Panah pada kurva itu menunjukkan apa sebetulnya? Ada yang bisa jawab? Halo, halo. Terus saya tanyanya ke Rizky aja lah, Ki. Kamu tanggung jawab lah, Ki ya. Panah nih, Ki. Panah di sini nih, apa nih? Ada panah pada kurva menunjukkan apa, Ki, sebetulnya? Halo, Rizky. Menunjukkan arahnya Pak, arah vektornya. Arah. Jadi kalau panahnya bergerak dari A ke B, berarti yang kita baca apa nih? Kita membacanya bagaimana? Titik di A besar itu artinya apa? Terjadi pada saat apa? Pada saat apa? Ini terlihat jelas kok, tapi Anda harus jawab gitu ya. Kalian harus bisa menjawab pertanyaan ini sebagai bentuk konfirmasi pemahaman Anda gitu ya. Jadi pada saat titik A besar itu artinya apa? Parameter T bernilai A kecil gitu ya. Dan titik A pada bidang itu kan dibentuk dari koordinat ya. Koordinat didapat dengan cara koordinatnya dua ya, titik X dan titik Y. Dan titik X, Y itu dia merupakan fungsi bergantung dari T. Jadi titik A didapat dengan memasukkan nilai parameter T kecil sama dengan A kecil, sehingga didapat nilai X di titik A gitu ya, dan nilai Y di titik A juga gitu. Nah, ketika T kecilnya bergerak dari A ke B, maka
kita seperti menggambarkan kurva, menggores kurva ya di bidang berangkat dari titik A bergerak ke titik B karena itu diberikan panas sebagai arah penggambaran gitu ya. Penggambaran kurvanya itu sebetulnya dari A ke B gitu ya. Nah, dalam hal ini kurva ini terorientasi positif karena bersesuaian gitu ya. Bersesuaian. Jadi arahnya berpadanan penambahan nilai T. Jadi kalau T-nya bergerak menuju B kecil gitu ya, gambarnya pun juga akan menuju ke B kecil gitu ya. Dan di situ eh, terlihat ya penggambarannya tidak tidak double gitu ya. Itu Anda sebutkan di situ orientasi positif ditelusuri sekali gitu. Nah, ini penting ya sebagai bentuk definisi kurva ya, kurva walaupun kita menyebutnya garis tapi garis dalam hal ini itu sebetulnya bagian dari kurva gitu ya. Nah, dan konsep integral pada saat kalkulus itu dalam menghitungnya kan konsep Riemannnya adalah mempartisi ya. Jadi yang dipartisi adalah dalam integral garis kurvanya gitu ya. Kurva pada interval. Interval apa? Interval parameter. Parameternya dari mana? Dari A sampai B gitu ya. Kalau digambar kan kita gambar dulu menggambar kurva ya. Menggambar ya fungsi yang dipartisinya adalah intervalnya ya. Interval AB partisi kemudian dapat bentuk histogramnya ya, bentuk kotak-kotaknya kemudian kita hitung luasnya. Nah, di sini ketika kita partisi ya kita akan mendapatkan titik-titik baru ya yang merupakan bagian dari nilai-nilai parameter gitu ya. Nah, kemudian ada istilah delta S ya. Delta S ini kalau dulu kan delta X kan lebar lebar selang ya. Kalau di sini delta S adalah potongan panjang busur. Jadi peran partisi pada parameter AB itu mengakibatkan terpartisinya kurva gitu ya, kurvanya menjadi kecil-kecil. Berarti nanti kita perlu nih konsep yang namanya panjang kurva ya di dalam apa aplikasi integral ya pada saat kalkulus berapa ya? Kalkulus satu apa dua ya di foto integral itu kalkulus integral ya itu panjang kurva cara mendefinisikannya itu ya L sama dengan integral AB akar gitu ya. Ada tiga rumus ya dalam panjang kurva itu. Nah, kemudian ada lambang norma, norma P gitu ya. Nah, konsepnya sama gitu ya. Karena delta merupakan bagian dari parameter gitu ya. Maka norm P sendiri gitu ya. Itu partisi dari bagian bagian busurnya itu ya. Kita menyebutnya sebagai busur, potongan kurvanya sebagai busur. Busur dalam lingkaran ya. Cuplikan cuplingan apa tuh lingkarannya itu sebagai busur gitu ya. Oke, ini tampilan yang cukup menjelaskan, tapi paling nggak Anda bisa memahami dari sisi konsep dan dari sisi geometrisnya. Artinya gambarnya ini Anda bisa baca juga gitu ya kaitannya dengan integral garis. Nah, gambar di bawah itu ya. Nah, itu ada pernyataan limit menggambarkan dengan syarat ya. Jadi gambar ini itu secara umum ya memberikan interpretasi apa arti integral garis gitu ya. Tapi syaratnya itu kan permukaannya di atas bidang X, Y ya. Jadi kalau kurvanya permukaannya itu di atas bidang gitu ya, X, Y, maka yang disebut integral garis C itu tak lain adalah luas tirai gitu ya. Anda tahu tirai ya atau Gordin gitu ya. Nah, jadi dengan konsep seperti ini kan kita bisa apa namanya menghitung ya tirai. Anda bayangkan tirai itu yang melengkung-melengkung itu ternyata bisa dihitung menggunakan integral garis gitu konsepnya ya. Nah, kemudian lambang limit norm P menuju 0 sigma dan seterusnya. Nah, itu adalah proses menghitung bagian demi bagian dari luas tirainya itu. Nah, luas tirai kalau dalam integral Riemann itu kan sama dengan luas daerah ya. Luas daerah di atas interval X gitu ya, di bawah kurva. Jadi relatif sama sebetulnya gitu. Nah, cuma ini Anda harus menyadari ada perluasan konsep ya. Perluasan konsep pada integral ya. Tetapi dalam perluasan konsep itu tetap terjadi konsistensi gitu ya. Ada konsisten, cara berhitungnya itu prosedurnya sama partisi ya. Partisi, aproksimasi, hitung gitu ya. Kan seperti itu. Ya, jadi Anda sudah mendapatkan
gambaran paling enggak inilah integral garisnya gitu ya. Nah, nah ini rumus rumus kurvanya itu tuh integral AB fx t y p integral gitu ya. eh saya nggak tahu kemarin Anda ketika menjelaskan ini itu apakah menurunkan atau mereview ulang penjelasannya gitu ya. Tapi paling enggak Anda harus tahu gitu ya. Potongan kurva itu dalam perhitungannya itu menggunakan ds itu ya. Perubahan panjang kurva itu akar itu ya. Ya konsepnya sebetulnya dari apa? Pitagoras ya. Jadi kurva itu didekati dengan bentuk Pitagoras segitiga, potongannya itu sebagai sisi miringnya. Karena itu nanti muncul integral gitu ya, x kuadrat tambah y kuadrat gitu ya. Nah, catatannya adalah begini, dalam perhitungan integral garis, Anda harus pastikan bahwa eh, C-nya, eh, daerah pengintegralannya, ya, kurva pengintegralannya itu harus mulus dulu. Nah, gambar yang di kiri itu kan nggak mulus tuh, ya. Kurva nggak mulus itu sebetulnya bisa dipartisi menjadi beberapa kurva mulus gitu. Jadi nanti konsepnya apa? Dalam menghitung keseluruhan kurva dari A sampai B ya, kita menghitung jumlah integral garis ya, jumlah integral garis masing-masing pada kurva mulusnya gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu nanti. Nah, ini contoh ya. Fungsinya itu tuh x kuadrat y. Loh, kok variabelnya x y? Ya, ya. Variabel x y, tetapi ingat fungsinya karena dia mulus ya. Anda harus definisikan persamaan parameternya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan eh, lihat prosesnya ya. Integral c x kuadrat y ds. Nah, ini berarti kan diintegralkan terhadap panjang kurva. Jadi integral C bukan diintegralkan terhadap dA, dV gitu ya, atau dx potongan interval bukan, tetapi terhadap potongan kurva. Maka lambangnya diganti notasinya menjadi ds gitu. Seolah-olah kalau Anda tidak paham bahwa x kuadrat y ds itu kan x kuadrat y-nya dipandang sebagai konstan ya. Jadi integral x kuadrat y ds ya harusnya kan menjadi s ya. S tambah C gitu ya. Ini nggak jalan di sini gitu. Jadi integral tak tentunya nggak jalan di sini. Jadi bermainnya adalah integral tentu. Jadi integral yang melibatkan batas gitu. Kemudian ds berubah menjadi dt karena peran perhitungan potongan kurvanya itu. Ya, selanjutnya mudah karena variabel dummy kan Anda jalankan saja t sama dengan 0 sampai pi per 2 sehingga muncul hasil 27 ini adalah konsep perhitungan integral yang sudah dipelajari di awal gitu ya. Nah, dan di sini diberikan contoh bagaimana cara menghitung ds itu dengan 3 gitu ya. Ini baru 2 ya. Ada lagi sebelumnya kan dy per dx kuadrat ditambah 1 gitu ya. Anda bisa coba sendiri. Lebih rumit kadang-kadang ya. Jadi makanya ketika menghitung integral c ini Anda harus bisa menentukan ya secara intuisi ini kira-kira pakai bentuk yang mana yang paling mudah gitu. Lihat saja masalahnya. Ya, ini juga sama kawat tipis dibengkokkan gitu ya. Nah, ini massa dan pusat massa ternyata sama ya. Terapan integral waktu di kalkulus kan juga kalkulus integral ya bisa menghitung massa dan pusat massa dengan konsep seperti ini gitu ya. Nah, ini modelnya. Kurva mulus di ruang dimensi 3 menjadi ini ya, x, y, z. Dimensinya seperti ini. Jadi ini aplikasi integral garis muncul nih di sini gitu. Ya, nah ini contoh 3 juga. Jadi kalau di gambar ini itu kan seolah-olah permukaan secara umum ya z sama dengan fx, y. Tapi makna dari fx, y itu bisa dipandang sebagai fungsi kerapatan gitu ya. Fungsi kerapatan di sini. Nah, kerapatan berbanding lurus dengan jaraknya dari sumbu x. Nah, ini pernyataan implisit ini Anda harus terjemahkan dalam bentuk delta xy sama dengan ky gitu ya. Jarak terhadap sumbu y. Jarak terhadap sumbu y itu tak lain adalah perkalian suatu konstanta dengan y, jarak sumbu x gitu ya. Jarak sumbu x. Anda kalau mau mencari jarak sumbu x kan itu sebetulnya dalam sumbu koordinatnya adalah menghitung nilai y-nya gitu ya. Makanya muncul KY. Nah, yang begini-begini dipikirkan ya, loh kok deltanya KY bukan KX gitu. Nah, ini juga harus bisa dijawab gitu ya. Nah, ini juga sama eh,
kalau delta sama KZ ini kalau dalam permukaan tidak bisa digambar lagi ya, karena kan daerah pengintegralannya dia sudah tiga variabel gitu ya. Nah, tapi konsepnya lambangnya masih menggunakan integral garis ya, masih bisa karena dalam integral garis kan C-nya itu didefinisikannya dalam bentuk parameter ya. Nah, Anda bayangkan kalau tiga variabel gini bentuk parameternya gimana gitu ya. Kalau ini kan kurvanya masih di bidang tuh ya, XC. Nah, kalau ini ya sebetulnya nanti ya, nanti Anda akan lihat bahwa eh, bukan nanti ya, waktu integral permukaan, waktu integral kalkulus integral ya, itu daerah pengintegralannya bisa berupa bidang gitu ya, bisa berupa bidang. Nah, ini pun juga sama sebetulnya ya. X 3 cos, Y 3 sin, Z 4T gitu kan. Ini gambarnya seperti apa? Gitu. Ini kan benda di dimensi 3 gitu ya. Nah, terus delta X, Y, Z sama dengan KZ itu sesuatu yang ada di R4. Sudah tidak eh, apa, tertarik untuk melihat sisi geometrisnya ya. Justru yang kita lihat adalah sisi analitiknya gitu ya. Cukup kita gunakan integral C, hitung, dapat dt-nya dengan konsep panjang kurva sehingga nanti dapat seperti itu ya. Nah, ini usaha ya. Ini adalah satu di antara apa, aplikasi integral ya. Jadi medan vektor yang kita kenal sebelumnya ya bisa ditulis seperti ini. Medan vektor berarti di dalamnya itu ada vektor-vektor gitu ya. Anda bayangkan kalau eh, misalkan Anda sedang berjalan di pegunungan ya, naik bukit gitu, naik gunung, ada angin menerpa Anda, Anda sedang naik ke atas gitu, ada angin menerpa Anda dari depan ke belakang. Itu pasti rasanya akan lebih berat gitu dibanding apa, anginnya dari belakang kita mendorong gitu ya. Itu nanti konsepnya juga ada bahwa usaha yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh medan vektor ya. Kalau medan vektornya dianggap angin gitu. Jadi pada gambar itu ya, si titik Q itu misalkan dia berada pada lintasan itu ya, pada kurva AB di R3 itu ya. Ketika dia sedang bergerak, itu ada gaya gitu ya. Gaya dalam hal ini medan vektornya itu F arahnya seperti itu. Jadi titik Q kalau kita masukkan kan dia punya koordinat tuh ya, X, Y, Z. Maka dia akan punya nilai arah vektornya, F besarnya gitu ya. Arah I, J, K. Nah, itu adalah dorongan, tanda kutip ya. Dorongan yang eh, dikenakan pada titik Q. Itu yang terjadi. Nah, tetapi si Q itu dia kan harus bergerak mengikuti lintasan yang biru. Nah, lintasan yang birunya itu apa? Apa ini namanya? Titik singgung ya. Titik singgung ya, vektor singgung. Jadi vektor singgungnya kan berubah-ubah ya. Vektor singgung berubah-ubah, medan vektornya juga berubah-ubah. Jadi si Q itu dia berjalan berdasarkan dua tekanan itu ya. Dua vektor, vektor singgung maupun vektor medan vektornya itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika dia bergerak di dalam lintasan AB itu? Ya, dia dipengaruhi oleh dua vektor itu ya, vektor T dan vektor F gitu. Maka hasil dari pengaruh dua vektor FT-nya itu didefinisikan sebagai itu ya, F dot T-nya itu ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh F memindahkan partikel ya sejauh delta S yaitu F dot T delta S sehingga nanti muncul integral C F dot T itu yang terjadi. Jadi makna dari integral itu adalah usaha memindahkan partikel gitu ya. Jadi kalau Anda bayangkan seperti lintasan kabel atau apa ya, ada partikel berjalan di sana. Ah, bentuk partikelnya itu, bentuk apa? Bentuk lintasannya kan bergantung dari persamaan kurvanya. Di situ ada medan vektor, di situ juga ada vektor singgung ya. Itu mempengaruhi pergerakan partikelnya. Ya, nah ini apa namanya? Bisa diinterpretasikan permasalahan ini dalam integral garis gitu. Nah, ini kekuatan dari konsep integral garis muncul untuk fenomena-fenomena seperti ini gitu ya. Oh, ini tulis tangan ini ya. Nah, eh kaitannya apa selanjutnya ya inilah besaran skalar. Jadi dia tidak punya arah gitu ya.
Nah, ini nanti ada definisi. Ini kalau orang-orang fisika senang banget nih yang begini-begini ya. Mereka terbiasa bekerja dengan hal-hal seperti ini, tapi kita dari sisi matematisnya eh, bisa melihat bahwa peran kalkulus ya, peran integral garis jalan di sini gitu. Bentuk T sama dengan dr dt dt ds ini ya. Jadi T dipengaruhi oleh perubahan R terhadap waktu, perubahan waktu terhadap kurva, sehingga bisa ditulis sebagai dr ds. Ya, jadi W sebagai usaha itu adalah suatu bentuk integral garis perkalian dot produk dari vektor singgung dan medan vektor. Ya, nah, kemudian sedikit manipulasi sehingga nanti didapat hasil W adalah integral garis terhadap terhadap F eh, terhadap DR. Nah, lihat ya, awalnya DS potongan kurva menjadi DR gitu ya. Nah, DR itu kan dia potongan potongan juga sebetulnya ya, aproksimasi juga yang kecil gitu ya. Jadi FDR itu artinya apa? Usaha yang dilakukan F dalam menggerakkan suatu partikel menurut vektor singgung DR gitu ya bentuknya. Nah, ini penulisan R ya, biasanya kan dia vektor posisi ya di awal ya kita kenal sebagai vektor posisi. Tapi ketika ditambahkan D itu kan untuk apa? Difference ya, ada perubahan. Nah, ada perubahan ditulis sebagai DR gitu ya. DX perubahan sebesar X arah I, DY perubahan sebesar Y arah J, dan DZ perubahan sebesar Z arah K gitu. Maka F dot R kita tahu perkalian dot produk ya, hasil kali titik dari dua vektor berupa skalar. Makanya bentuk di akhirnya MDX tambah MDY tambah PDZ gitu. Berarti sesuai ya bahwa usaha yang didefinisikan sebagai besaran skalar, ya maknanya seperti ini gitu ya. Tak lain adalah mengintegralkan konsep integral garis terhadap bentuk MDX, MDY, PDZ. Jadi M diintegralkan terhadap arah X ya, NDY dan PDZ. Nah, ini masing-masing apa? Anda gunakan istilah integral garis khusus ya. Jadi nanti masing-masing C, misalkan C berarti berarti integral C M dx yang berpengaruh adalah arah X-nya, yang N arah Y dan yang P arah Z gitu. Ya, ini bentuknya ya. Kurvanya garis 030 ke 430. Medan vektornya seperti itu. Nah, secara teori ya begini, lihat titiknya, arahnya kan miring-miring gitu ya, F-nya miring-miring. Jadi berjalan sepanjang garis, vektor singgungnya searah kurva biru itu, tapi F-nya melenceng gitu ya. Nah, ini kemudian hasilnya adalah negatif gitu ya. Medan gaya negatif sebentar. Apa arti negatif di sini tadi? Negatifnya beda ya, bukan negatif ini ya. Positif negatifnya beda gitu. Mana tadi kata-kata negatif? Nah, ini ya. Ini definisi usaha positif negatif. Jadi positif eh, kita katakan dia istilahnya searah gitu ya. Tapi kalau negatif dia berlawanan. Berarti yang berat yang mana? Yang berlawanan atau searah? Yang berlawanan ya. Seperti Anda berjalan tapi dari depan didorong oleh angin gitu ya ke arah Anda ya. Justru akan berat gitu. Jadi negatif bukan berarti lebih lebih mudah juga gitu ya. Ini hanya menunjukkan eh, bagaimana posisi medan gayanya terhadap partikelnya gitu ya. Nah, berarti dalam kalkulus ini Anda harus juga memiliki interpretasi terhadap terhadap fenomena ya, terhadap fenomena yang adanya seperti apa. Gitu ya. Nah, ini beberapa contoh. Kalau contoh perhitungannya ya begini gitu ya. Tapi Anda bisa kenali kalau melihat bentuk integral C X kuadrat kurang Y kuadrat dx itu adalah komponen M-nya. 2X adalah komponen N-nya gitu ya. Kurvanya yang ini gitu ya. Kurvanya sama gitu. Kalau yang ini kan soalnya
diberikan F-nya, Anda definisikan MNP-nya yang mana gitu ya. Tapi kalau di sini Anda langsung diberikan secara eksplisit integralnya. Nah, ini dua jenis masalah integral garis ini berbeda ya, ada yang secara eksplisit, ada yang secara implisit. Yang penting dalam menyelesaikannya Anda definisikan parameter T-nya itu terdefinisinya di mana gitu ya. Setelah itu dijalankan dan bentuk yang bawah itu ya 0,3/2 2T kuadrat tambah 4T pangkat 7 DT itu kan sebetulnya integral tentu biasa gitu ya. Anda gunakan konsep eh, integral tentu yang ada di situ ya. Saja konsep integral boleh Anda pahami dengan baik, tapi keterampilan dalam hitung konsep integral pun juga Anda harus kuasai gitu ya. Nah, ini yang contoh 6 juga sama nih ya. Apa istimewanya contoh 6 ini? Jadi contoh 6 itu memberikan perbandingan perhitungan ketika langsung misalkan dari titik 02 ke titik 35 dengan melewati C1 C2 dulu gitu ya. Jadi C besar itu lintasannya adalah C1 gabung C2. Itu kan C itu sebenarnya dia tidak mulus secara keseluruhan, tapi dia mulus potong-potong ya, sebagian demi sebagian. Maka kalau menemukan kurva yang tidak mulus secara keseluruhan, Anda harus potong-potong ya masing-masing dapat kurva mulusnya, setelah itu dijumlahkan hasilnya. Tapi kalau yang C3 itu hasilnya eh, mulus gitu ya. Jadi langsung gitu. Nah, sekarang menghitungnya lihat ya. Jadi pada C1 misalnya. Pada C1 yang berperan di situ adalah dx-nya ya. Kenapa? Karena bentuk dy-nya sama dengan 0 gitu ya. C1 itu kan garis Y sama dengan 2. Ya. Garis Y sama dengan 2, maka peran dy tidak ada. Ya kan dia konstan di situ. Dy-nya gitu ya. Tapi pada C3, pada C2 kebalik. Peran X-nya tidak ada. Gitu ya. Sehingga dx-nya yang sama dengan 0 gitu. Ya, sehingga yang berperan adalah dy. Jadi di C1 kan perubahannya dx ya, 0,3. Maka Anda munculkan batas 0,3 karena pengintegralnya terhadap x. Ya, tapi kalau terhadap C2 pengintegralnya terhadap y 25 gitu. Ya, 2502 ke 35 gitu ya. Modelnya seperti itu. 135. Tapi kalau pada C3 itu persamaannya berubah ya. Jadi persamaan garis dihitung kan ya tambah 2 x tambah 2 ya. D sama dengan dx. Ya Anda hitung dulu D-nya apa. Ternyata sama dengan dx. Ya sudah. Kalau Anda hitung D sama dengan dx, Anda mau pakai mana? Dalam hal ini kan Anda pilih menjadi dx gitu ya. D-nya menjadi dx. Kemudian dengan sedikit manipulasi aljabar didapat seperti itu. Nah, batasnya bagaimana? Batasnya kok 0,3. Ya kan pakai dx. Dx di sini berapa? Itu kan koordinatnya 0,2 sampai 35. Yang X-nya komponennya apa? 0 dan 3. Maka integral ini dapatnya dari 0,3 gitu ya. Yang bawahnya sudah muncul integral tentu biasa dengan variabel X. Nggak dapat 297 per 2. Kok beda? Nah, gitu ya. Jadi di sini menariknya apa? Untuk mencapai satu titik dari satu titik sebelumnya gitu, ketika menggunakan lintasan yang berbeda, itu hasilnya bisa jadi berbeda gitu. Ya, bisa jadi berbeda. Jadi belum tentu sama, ya. Medan vektornya kan sama, x kuadrat, x y kuadrat, dan x y kuadrat, x y kuadrat. Ini soalnya sama ya. X y kuadrat gitu ya. Ya, tapi dalam hasilnya belum tentu sama gitu. Ini aplikasinya bagaimana? Ya, misalkan kalau Anda sedang musim mudik ya, musim mudik Lebaran gitu misal, kadang-kadang ketika melewati rute yang C3 lebih besar lebih kecil coba 297 per 2. Nah, ini hitung integral C dan seterusnya. Ini menghitung usaha.
Tuh ya. Jadi bentuk integral yang melibatkan MDX NDY PDZ, integral garis C, itu tak lain interpretasinya adalah usaha. Tapi kalau yang ini, nih, itu interpretasinya adalah luas tirai. Gitu. Ya, ya perhatikan dulu F-nya syaratnya gimana. Tuh kan itu integral DS gitu ya. Tuh, integral C X kuadrat Y DS. Ini dia menghitung luas tirai. Permukaannya apa? X kuadrat Y. Ya, nah, X kuadrat Y gimana ya? Digambar aja pakai software bisa Mau gitu. kemana kamu? Ya, tapi kalau yang ini, nah yang ini contoh soalnya adalah menghitung usaha. Berarti usaha melewati C3 lebih berat dibanding melewati C12. Aneh ya, secara panjang lintasan kan lebih panjang ya. C1 ke C3 panjangnya berapa coba? Berapa Ki panjangnya Ki? Ya, akar dari itu ya. C1 kuadrat tambah C2 ya. C1 berapa panjangnya? 3 ya. 3 Pak. 3, C2 berapa? 3 ya. Itu kan panjangnya berarti 6 ya. Iya 3 Pak. 6. Kalau yang C3 panjangnya berapa? Akar 3 akar 2 ya. Lebih pendek ya. Tapi usahanya lebih berat gitu ya. Sama kayak musim liburan, lebaran. Kadang-kadang kalau lewat tol itu kan padat sekali gitu ya. Tapi kalau lewat jalan Pantura, lancar jaya, cuma memang lebih jauh gitu. Ya, bisa diinterpretasikan seperti itu. Nah, aplikasi matematika seperti ini itu menjadi menarik ya, karena Anda bisa melihat nanti penerapannya apa-apa yang Anda pelajari itu kelihatan di sini gitu ya dalam dalam apa namanya eh, aplikasi ya. Nah ini nih saya mau tunjukkan dulu sedikit walaupun Anda masih jauh skripsinya ya. Saya mau tunjukkan ada judul eh, skripsi gitu ya. Nah, saya buka beberapa skripsi aja ya, skripsi sama yang SPS sama skripsi sebentar. Ya, nah, jadi ya mungkin tidak ada kaitannya secara langsung dengan kalkulus ya, tapi saya coba singgung supaya setelah ini mungkin Anda sudah mulai mencoba-coba membuat eh, satu topik yang inilah berdaya guna, powerful gitu ya. Nah, ini aplikasi aljabar Max Plus ya. Jadi konsep aljabar Max Plus itu dia dari matriks ya. Ada matriks, Anda tahu ya matriks di aljabar linear, tetapi diberikan sentuhan berbeda gitu ya. Sentuhan berbeda. Kemudian ada konsep aljabarnya juga. Jadi bukan sekedar aljabar linear, bukan aljabar matriks, tapi aljabar Max Plus yang pendefinisian matriksnya nih ya. Tuh. Aljabar Max Plus itu menggunakan sifat seperti ini. Ini kajian teorinya tapi ya. Nih, jadi ada lambang yang namanya O plus dan O cross gitu ya. Ini O plus. Jadi kalau ada dua bilangan P dan Q gitu ya, maka nilai P O plus O itu bentuk bulatnya plus itu plus tambah gitu ya. Q itu maksimum. Jadi kalau misalkan 2 O plus 3 gitu ya, hasilnya sebenarnya 3 gitu ya. 3 tambah 2 3. Jadi ini komutatif tuh ya. Tapi kalau yang cross kan buat lambang multiplication ya, cross gitu ya, sama dengan cross product gitu ya. Itu P tambah Q. Jadi agak ini ya, kebolak-balik ya. Kali jadi tambah gitu ya. 3 cross 2 sama dengan 5. Nah, ini nanti dikenakan pada matriks ya. Kenakan pada matriks, tetapi butuh sifat-sifat aljabar. Dan ini untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan masalah jaringan antrian persamaan apa lampu merah ya.
Kenapa dengan lampu merah? Nah, itu. Jadi fenomena lampu merah itu bisa dipandang dari berbagai sisi matematik. Sisi aljabarnya bisa, dari sisi grafnya bisa, dari sisi antriannya bisa gitu. Nah, ini contoh lain nih, contoh lain skripsi. Kestabilan model menggunakan aplikasi. Coba ya, ini Prodimat semua ini ya, angkatan 18. Nah, apa teori yang digunakan? Vektor eigen. Anda pernah dengar ya, vektor eigen ya, di aljabar linear. Nah, ini dipakai ternyata. Jadi vektor eigen yang susah-susah Anda cari itu tuh dari matriks itu, ternyata dia memiliki makna gitu ya di dalam konsep modeling gitu. Ya. Kemudian ada lagi ini regresi linear belum ya, belum ngambil ya. Ini sedikit statistik gitu ya untuk masalah pemodelan, peramalan. Jadi orang matematik itu bisa ngeramal loh secara ilmiah gitu ya berdasarkan data. Nah, ini juga bentuk aplikasinya. Nah, ini ada lagi namanya analisis rantai Markov, ini stokastik gitu ya. Prediksi rata-rata lama studi. Nah, ini kemarin bimbingan saya dan Prof. Suyono ya, itu serunya ketika ditanya-tanya ini eh, hasilnya lama-lama gitu ya, hasil mahasiswanya lama-lama. Nah, ternyata dalam dalam memprediksi ini ya, lama studi dan kemungkinan lulus, itu ada diprediksi angkatan 22 itu eh, berapa? Ya 4 tahun lewat gitu. Secara prediksi. Tapi ingat, interpretasinya dikembalikan. Jadi, sebentar, saya tampilkan ininya dulu, slide-nya ya. Nah, ini mudah-mudahan kalau Anda nanti ada informasi tentang ujian skripsi gitu ya, ujian SPS ya, Anda sebaiknya datang supaya paling nggak bisa mengetahui eh, apa apa sih tren yang sedang dibahas oleh oleh apa eh, kakak kelas Anda gitu, dan mudah-mudahan dari situ Anda bisa terinspirasi ya, terinspirasi. Nah, ini jadi menurut penelitiannya ini ya, Anda angkatan berapa nih? Angkatan 22 tuh ya. Angkatan 22 probabilitas lulusnya tuh segini nih. Anda kan terbagi nih jadi 3 jalur ya, SNMPTN, SBM, sama UMPTN yang jalur mandiri itu ya. Nah, yang menarik ini nih. Nah, ini jadi eh, Anda diprediksi lulusnya nanti 4,8, berarti mendekati 5 tahun. Oh, berarti nanti kami diprediksi lulusnya menjelang 5 tahun dong, Pak. Nah, nanti dulu. Jadi cara cara melihat ini itu Anda harus kaitkan dulu dengan kajian teorinya, data yang diperoleh gitu. Baru melihatnya secara keseluruhan, nggak letterlock segini dilihat, wah berarti kami diprediksinya 4,8. Tuh lihat 2016 7 tahun semua. Berarti benar 7 tahun semua. Enggak. Jadi eh, Oki ini dia mengolah data. Jadi awalnya data diolah-olah. Nah, ini hasil interpretasinya. Hasilnya seperti ini. Walaupun secara angka tidak realistis ya. Kok begini sih 7 tahun? Kan angkatan 2016 itu tidak 10 tahun. Ya. Ini ekspektasi. Jadi prediksi berdasarkan data-data yang diolah gitu. Nah, ini muncul ya. Ini muncul berdasarkan teori-teori matematis gitu. Nah, sama dengan yang eh, apa ini ya, kembali ke sini ya. Jadi ketika kita melihat fenomena eh, kalkulus ya, integral kalkulus dengan konsep ini, integralnya ya, hasilnya kenapa ya lebih lebih pendek yang ini gitu. Nah, kenapa lebih pendek? Yang lebih pendek malah lebih kecil, lebih besar, yang lebih panjang malah lebih kecil gitu. Ya, nah ini kan ada sisi interpretasi yang Anda harus bisa jelaskan gitu. Jadi tidak sekedar menghitung apa secara teknis gitu ya. Contoh 6 hitung bla bla bla. Oke, Anda dapat gitu ya hasilnya begini. Tapi kira-kira apa makna yang ada? Nah, dalam kalkulus vektor ini nanti Anda bicara tentang divergensi Gauss, teorema Stokes gitu, itu nanti ada maknanya. Tapi memang matematika ini dekat juga ya dengan konsep-konsep fisika gitu. Konsep kimia ada nggak Pak? Ada. Grup gitu nanti ada bicara tentang grup. Kakak kelas Anda itu
skripsinya tentang grup, tapi kasusnya adalah kasus reaksi kimia gitu ya. Kok nyambung Pak aljabar sama ini sama kimia nyambung gitu ya. Makanya istimewanya kita itu Queen of Math gitu ya. Queen of Science. Kita bisa kemana-mana di bagian situ. Cuma yang berat adalah ketika nanti bicara aplikasi, Anda memang harus menambah pengetahuan dasar itu. Beda dengan skripsi yang teori ya. Ya Anda bicara misalkan tentang pembuktian teorema apa, udah di bagian situ. Tapi kalau Anda bicara aplikasi, modeling apa segala macam, Anda butuh-butuh eh, teori-teori aljabar ya, sedikit programming gitu, ada analisisnya, teori tentang penyakit. Jadi semuanya berbunyi gitu. Ya, jadi mulai sekarang harus sering mencari referensi ya. Sama dengan yang kemarin persamaan Fermat tuh yang saya kasih. Anda tahu persamaan Fermat eh, apa? Bukan persamaan Fermat, persamaan Pitagoras tuh ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu cuplikan kecil dari persamaan Fermat yang secara umum A pangkat N tambah B pangkat N sama dengan C pangkat N. Ya, benar nggak pernyataan itu? Nah, itu ya itu muncul juga. Ya, jadi kita mempelajari hal yang sedikit, tapi dengan yang sedikit itu kita bisa mengetahui banyak hal. Gitu, ya. Oke, ini latihan soal ya. Mudah-mudahan sudah dikerjakan dan tidak terlalu rumit ya, karena ini kan modelnya soalnya hanya diisi, masukkan batas, selesai gitu. X-nya diganti 3T, Y diganti T pangkat 3, batasnya diganti 0,1, selesai. Di bagian ini mudah-mudahan Anda tidak masalah gitu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk yang kelompok ini ya. Nah, latihan-latihan soalnya ini kalau kita perhatikan, nah ini kecil. Ya, eh ini sama ya. Eh, ini jawabannya ya. Modelnya seperti ini. Angkanya ya sedikit keriting tapi masih sederhana ya. 14 kali 2 akar 2 kurang 1 ini masih sederhana. Sebisa mungkin nanti jawab soalnya disederhanakan ya. Jangan masih angka-angka yang terlalu keriting. Itu ya. Jadi ini mudah ya. Oke. Terus apa lagi? Teorema selanjutnya apa kita tadi? Teorema Green, Pak. Oh ya, teorema Green. Benar, teorema Green. Teorema Green PPT ya. Oh iya, teorema Green. Coba kita lihat ya. Teorema Green, anggotanya 12, oke. Nah ini, apaan nih? Ini teorema Green ya. C, kurva mulus, potong-potong, bla 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 gitu ya. Wah, tiba-tiba langsung bukti gitu ya. Jadi, istimewanya teorema Green tuh begini. Kalau Anda bicara lintasan, kalau Anda bicara lintasan gitu ya, dia kan kurva tuh. Nggak bisa ditulis. Nah, lintasan. Anda bayangkan lintasan ini begini ya, lintas gitu sebenarnya. Tapi kan lintasan bisa jadi begini bentuknya. Nah, muncul nih daerah ya. Ini kan daerah nih. Tuh daerah yang terlingkupi. Kalau kurvanya misalkan begini, berarti kan nanti di sini begini, begini, ini begini gitu kan. Anda mengelilingi suatu daerah ya untuk keluar lagi. Nah, ini muncul daerah. Nah, si green ini eh, dia apa namanya? Mengaitkan konsep integral garis ya. Integral garis, jadi integral garis, kemudian ada lambang ini ya. Jadi ini integral yang memberikan daerah tertutup dari kurvanya ya. Nah, lintasannya kan bisa begini, ini terbuka ya, tidak sederhana. Kalau sederhana tuh tidak berpotongan gitu ya. Ini tidak sederhana tapi terbuka. Kalau tertutup tuh gini. Nah, jadi ujung pangkalnya sama, itu tertutup gitu ya. Nah, green ini lihat mengawinkan ya, mengawinkan bentuk ini. Kalau ininya sama ya, ininya fungsinya masih sama f dx dan dy gitu ya. Medan vektor gitu ya. Dan vektor. Tapi yang menarik adalah integral kurva ya berubah menjadi integral daerah. Lihat ya.
satu integral sama menjadi dua integral, ya. Nah, ini kan sama dengan, Anda ingat bentuk ini ya, integral AB fx dx gitu ya, sama dengan f besar B dikurang f besar A dengan f aksen x sama dengan fx gitu ya. Ini kan TDK 2 ya, teorema dasar kalkulus 2. Ini itu kan jumlah luas dari jumlah Riemann gitu ya. Riemann. Ini adalah konsep anti turunan. Anti turunan. Gak nyambung, tapi disambung dengan istilah sama dengan. Apa itu sama dengan? Sama dengan ya sama dengan, bukan ekivalen gitu ya. Nah, ini juga sama ketika kita bicara tentang integral kurva tertutup, integral garis di mana eh, kurvanya itu dia tertutup, ternyata bisa dipandang sebagai menghitung luas daerah. Dia, tapi memang ada aturan ya, perubahan ya dari bentuk ininya ya, menjadi bentuk seperti ini. Gitu ya. Nah, syaratnya apa sih? Syarat green ini jalan kalau yang pertama C-nya mulus, bolehlah sepotong-sepotong. Jadi syarat ini itu sebetulnya memudahkan. Kenapa? Jadi Anda nanti kalau ketemu kurva yang berantakan, asal Anda bisa belah-belah menjadi sepotong-sepotong dan masing-masing dia masing-masing dia mulus, bisa jalan gitu ya. Masih bisa jalan. Kemudian tertutup sederhana. Nah, tertutup sederhana tuh begini ya, tidak ada ini nih. Ini kan seolah-olah ada dua T, nilainya sama gitu. Ya, tapi kalau ini kan setiap T-nya sama, T-nya satu nih, masing-masing masing-masing. Ya, memang titik awal sama dengan titik akhir, oke lah. Tapi kalau ini nah, ada T1 tidak sama dengan T2, ya, tetapi nilainya sama-sama di sini. Ya, sederhana. Membentuk perbatasan, ya sebutlah S di bidang XY. Nah, MXY, NY kontinu, turunan parsial. Nah, ini syarat ya. Syarat. Jadi ketika kita bicara tentang kurva mulus, kita harus libatkan turunan dari fungsi, dan karena fungsinya dua variabel, ya bicara fungsi dua variabel, bicara turunan ya kita mau nggak mau munculkan konsep turunan sebagian ya, turunan parsial. Makanya di konsep turunan pada kalkulus diferensial, Anda punya makna ya tentang turunan parsial itu seperti apa. Nah, ternyata ini hasilnya sama gitu ya, dipandang sama. Nah, ini ilustrasinya ya. Kasusnya seperti ini ya. Jadi daerah sederhana di integral ya, integral lipat 2 ya. Ini kan didefinisikan daerah sederhana itu seperti apa gitu ya. Nah, ini busurnya nih C1 sampai C4, C2 C4 ini dibelah-belah gitu ya. Nah, ini prosesnya. Ini penting ya. Jadi Anda ketika membaca bukti seperti ini, Anda telusuri satu demi satu. Oh, ini gini, kenapa ini jadi gini, gini. Ini penting gitu ya. Ini harus dilihat satu-satu. Memperlakukan suatu himpunan nanti dapat seperti ini. Jadi uraian bukti itu menjadi alur berpikir sendiri yang kalau itu Anda bisa pahami, Anda akan menemukan makna dari konsep ini apa. Jadi makna teorema ini apa gitu ya. Oke ya. Nah, ini nanti kalau dalam kompleks ya, ini membentuk anulus ya. Ini kompleks. Jadi daerahnya itu ternyata bisa membentuk lubang ya, membentuk lubang seperti ini, anulus gitu ya dalam fungsi kompleks. Ini dibahas lagi ya, analisis kompleks gitu. Jadi daerah yang dibentuk dari integral-integral ini, kurva-kurva ini, itu bisa dikembangkan tidak hanya di konsep kalkulus bilangan real ya, tapi di bilangan kompleks juga nanti jalan gitu. Ya, lihat teorema Green berlaku suatu daerah dengan satu atau beberapa lubang, gambar 3. Ya, nah, kan keren ya. Jadi Greennya nggak sekedar daerah tertutup, tapi daerahnya boleh berlubang gitu ya. Tapi ada syaratnya memang gitu ya. Nah, ini gambar 4 juga sama ya. Ini tapi ada bantuan nih. Ada bantuan apa? Kurvanya gitu ya. Oke. Nah, ini contoh kurva yang tertutup ya. Segitiga dibentuk dari kurva C ya, tapi C-nya terdiri dari C1, C2, C3. Itu ya. C1, C2, C3. Nah, ini membentuk daerah.
daerahnya syaratnya harus apa? Orientasinya positif ya. Orientasi positif tuh gini, Anda lihat nih, kalau Anda jalan ke sini, itu daerahnya sebelah mana Anda? Kiri Anda ya. Anda jalan ke sini, daerahnya sebelah mana? Kiri Anda. Anda jalan ke sini, daerahnya sebelah kiri Anda. Jadi kalau seolah-olah ini berlawanan jarum jam ya. Ini kan kalau gini gambarnya itu berlawanan jarum jam ya. Bisa dilihat dari situ, bisa juga dilihat daerahnya di sebelah mana. Kalau di sebelah kiri Anda, maka dia orientasinya positif ya. Jadi green ini jalan ketika orientasinya positif. Gitu ya modelnya. Nah, di sini ketika kurva membentuk daerah bisa didekati dengan dua metode langsung ya. Caranya prosedural ya. Anda hitung dulu C1-nya apa, nanti dapat gitu ya. Tapi kalau teorema Green lambangnya gini. Ingat ya, C adalah lambang tertutup, itu adalah integral yang kurvanya memang membentuk daerah ya, membentuk daerah. Dan ini nanti pendekatannya adalah menggunakan luas area. Nah, ketika menghitung luas area, Anda kan akan mendefinisikan batas. Nah, ini berarti keterampilan integral integral lipat ya. Ini kan daerah segitiga nih. Anda mendefinisikan integral lipatnya gimana gitu. Ini kan berarti Anda harus tahu ketahui dulu ini garisnya apa. Setelah itu Anda mau apa nih? Mau d dx atau mau dx dy? Ini kan pilihan gitu. Muncul di sini gitu ya. Dan ternyata hasilnya sama gitu. Ya. Oke. Ini kalau dipandang dari konsep integral lipat 2 ini kan minus 4x kuadrat gitu ya. Ini kalau dipandang sebagai kurva, ini kan kurvanya di bawah ya, di bawah sumbu, di bawah bidang x o y ya, di bawah bidang ini misalkan di atas nih kurvanya nih, ini yang di bawah gitu ya. Ya, berarti kan apa negatif gitu ya, volumenya negatif gitu ya. Jadi angka minus 2 per 3 bisa dipandang sebagai volumenya negatif. Maksudnya volume di bawah bidang itu lebih besar dibanding volume di atas bidang. Bisa kayak gitu ya. Jadi ini konteksnya memang tergantung nih, bisa macam-macam. Nanti dalam aplikasi teorema Green, nanti divergensi Gauss-Stokes itu juga eh, dasarnya dari sini, gitu ya. Nah, contoh dua ini sama ya. Kali ini cuma cuma apa? Suatu hubungan bahwa S, luas daerah S itu bisa dihitung dengan cara seperti ini, gitu. Ya, nah ini menggunakan teorema Green. Ini sama dengan ini, gitu. Ya, ini contoh tiga juga sama. Nah, ini bentuk vektor. Nah, eh ini kan babnya bab kalkulus vektor ya. Tapi ketika bicara integral pakai C, tutup pula gitu ya. Konsep vektor kita masukkan di sini bagaimana melihatnya? Kalau ada titik di sini, ya, titik di sini, kita kan kenal vektor normal, tegak lurus, vektor singgung gitu ya. Tegak lurus, vektor singgung. Jadi setiap kurva ketika titik partikelnya ini berjalan, dia kan berdasarkan arah ini ke sini, ya, ini ke sini. Jadi vektor singgungnya berubah-ubah, gitu ya. Ya berarti kan normalnya juga berubah-ubah nih, n-nya di sini gitu ya. Resultannya ada nih, gitu ya. Kalau dalam konsep gaya usaha kan, ini menggerakkan partikel di sepanjang kurva ini kan bergantung dari arah T ya, dan arah F gitu ya. Resultannya gitu. Tapi di sini F-nya kan normal ya, padahal F-nya kan tidak selalu normal gitu ya kalau dalam konsep usaha. Nah, sekarang konsep vektor ketika dikenakan pada green, nah Anda harus kenali dulu nih, harus kenali yang namanya T. Apa itu T? Ya, T adalah vektor singgung gitu ya, di mana komponen I dan J-nya seperti itu, dx ds, dy ds. Gitu ya, perubahan perubahan terhadap X, perubahan terhadap Y pada kurva ds-nya gitu ya. Nah, ini normal dibalik. Ini taunya bagaimana sih? Dia normal atau tidak? Benar nggak dia normal? Ya Anda tinggal cek ininya, T dot N-nya benar nol atau tidak gitu.
Ini, ini kenapa n besar ya? Harusnya n kecil kali ya. Harusnya n kecil nih nulisnya. Ya, jadi gampangnya gitu aja lah. Kalau Anda punya vektor, normalnya itu adalah vektor yang kalau dikalikan hasilnya vektor nol gitu ya. Nol, nol, bukan bukan vektor. Nol skalar ya. Ini nol skalar. Nah, muncul nih bentuk f dot n. Ya, f dot n diuraikan menjadi seperti ini. Ya, kurvanya tertutup ya. Jadi tidak sekedar integral garis biasa. Muncul menurut teorema Green hasilnya ini. Gitu. Ya, nah, do m do x, do n do y itu ternyata ada hubungannya dengan divergensi yang kita bahas di awal dari medan vektor F. Berarti kurva tutup dari C dari bentuk medan vektor dikali dot produk normalnya itu sama saja kita menghitung daerah ya, tapi terhadap divergensinya ya, atau ditulis seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai teorema divergensi Gauss di bidang gitu ya. Bidang ya, bidang belum belum ruang. Nanti teorema divergensi Gauss di ruang dimensi 3 atau yang lebih tinggi itu perumumannya di materi berikutnya ya. Oke. Nah, ini interpretasi ya. Ini interpretasi. Interpretasinya apa? Menggunakan flux ya, istilah flux. Ya, nah ini nanti teman-teman fisika mungkin bisa menjelaskan dengan lebih detail ya. Nah, ini lambangnya seperti ini. Gitu ya. Flux. Banyaknya fluida meninggalkan es. Anda bayangkan meninggalkan es seperti inilah. Misalkan Anda punya balon gitu ya. Dalamnya isi air. Tapi kalau balon kan dimensi 3 ya. Apa yang dimensi 2 ya? Ada batasan gitu ya. Pagar kemudian keluar dari sana apa gitu ya. Nah, ini definisinya. Flux yang melintasi C adalah ini interpretasinya. Gitu ya. F dot M. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, muncul interpretasi gitu ya. Nah, F dot T bagaimana bentuk lainnya? Jadi kan medan vektor itu bisa dikenakan terhadap vektor singgungnya, bisa dikenakan terhadap vektor normalnya. Ini kan terhadap vektor normal nih. Yang ini terhadap vektor singgung. Nanti dapat bentuk barunya seperti ini. Gitu. Ya, bla 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 muncul curl gitu ya. Kalau dihafal ini bagus gitu ya, tapi kalau lupa paling nggak Anda tahu cara menurunkannya dari mana. Nah, ini ya, ini contohnya lah sebagai ilustrasi saja gimana sih f dot t sama f dot n ya. Kira-kira begini ya hitungannya. Oke ya, jadi yang di latihan soal ini kan Anda diberikan integral tutup C nomor satu ya, elips nomor 2 nomor 3. Ini tinggal dihitung saja menggunakan teorema Green yang tadi. Tapi ini pun juga bisa sebetulnya Anda hitung secara langsung gitu ya. Kecuali yang nomor 2 agak susah nih. Tapi kalau yang segitiga gambarnya, segitiga itu kan berarti gambarnya bisa begini. Nih ya, metode langsung dan teorema Green ini masih bisa. Tapi kalau elips kan gambarnya agak susah gitu. Ya, oke kira-kira gitu. eh untuk yang Green ya, nah apa aplikasi ya? Ini yang aplikasinya ya, aplikasi Greennya ini. Nah ini soalnya ini ya. Oke, ini contoh-contoh soalnya. Bujur sangkar, nah ini kurva tertutup, tapi dia bentuknya bujur sangkar. Kalau dihitung pakai langsung dengan dihitung pakai green bagaimana gitu ya. Nah ini teorema green langsung jadi daerah yang terbentuk kan enak nih ya, cepet ya. Anda kenali daerahnya ya. Eh, Setelah didefinisikan daerahnya, Anda gunakan ini ya, luasnya ini gitu ya, muncul deh nanti integral lipat ya. Tuh. Ya, jadi permasalahan teorema Green ketika kurvanya membentuk daerah ya ini kembali lagi ke integral lipat 2. Nanti lipat 3 bagaimana, Pak? Nah, kalau lipat 2 jalan, logikanya lipat 3 pun juga nanti bisa muncul. Tapi bentuknya bukan daerah ya, bukan eh,
bukan apa? Eh, kan daerah nih, bidang ya, ini bidang. Jadi kalau di bidang ya, nanti kalau di R3 gimana? Ini benda pejal gitu ya. Bentuknya benda pejal atau selimut atau kulit gitu ya. Nanti munculnya seperti itu. Oke. Nah, air mengalir hitung jumlah. Nah, ini aplikasinya begitu ya. Oke. Udah Ki ya. Berarti eh sedikit lagi ya. Jadi di sini nih ya fundamental teorinya kebebasan tapak nggak dibahas ya. Oke. Sampai sini paling nggak Anda sudah bisa melihat ya bagaimana integral garis itu berperan dan konsekuensi dari integral garisnya ketika bentuknya daerah gitu ya, kurvanya tertutup sederhana, muncul konsep baru ya. Dan itu ternyata kembali ke integral yang kita kenal di awal, integral lipat ya. Integral lipat aplikasinya kan diantaranya adalah menghitung luas gitu ya. Tapi di sini di teorema Green memiliki makna ya, lux ya, muncul istilah lux di situ. Nah, nanti eh, integral permukaan divergensi Gauss ya. Nah, ini menariknya lihat ya. Integral permukaan kan tujuannya adalah kita mau menghitung luas integral, menghitung luas permukaan. Tapi caranya ternyata diproyeksi, kemudian partisi ya, Anda dapat gitu ya modelnya. Dan nanti rumus akhirnya begini nih. Ini ya, rumus akhirnya seperti ini. Jadi seru ya, ada permukaan di proyeksi, Anda fokus di bidang datarnya ini. Bidang datar kan berarti integral lipat dua gitu ya, integral luas saja, selesai. Gitu. Menghitung ini apa nih namanya corong gitu ya, luas permukaannya bagaimana, proyeksi saja. Nah, dihitung ininya dapat gitu ya. Ini juga sama ya, eh, pita pita Mobius ya. Ini benda dengan satu permukaan loh ya. Ini benda dengan satu permukaan. Kalau yang atas benda dengan dua permukaan ya, pita Mobius. Jadi kalau benda dua permukaan tuh begini. Anda jalan nih di dalam, ini nggak akan pindah-pindah keluar. Tapi kalau ada yang dua permukaan, yang satu permukaan, Anda jalan yang biru. Nanti yang biru kan ke belakang nih, ke belakang, terus ke sebelah sini, balik lagi ke belakang, ke sini, terus nanti ke dalam lagi. Jadi ini benda dengan satu permukaan gitu. Benda dengan satu permukaan gimana Pak? Ya, benda kan Anda punya kertas ya, kertas Anda pegang kertas itu permukaannya dua gitu ya, pinggirnya kita kita ini ya, kita abaikan ya. Anda bisa buat menjadi satu permukaan nih, caranya seperti ini. Gitu. Ya, nah ini definisinya nanti flux lagi di integral permukaan. Nah, saya berharap nanti begini ya, di bagian ini, Rizky, penjelasannya, nih, penjelasan dapat ininya, the development in section 13.6. Tolong direview dulu ya 13.6 ini. Ya, 13.6. Jadi menghitung ini lihat nih. Norm dari cross vector ya, cross product ya. Anda ingat ruas parallelepipedum ya. Jadi konsepnya dari sini nih, konsep vektor gitu. Jadi ini kan dicuplik sebetulnya nih. Anda cuplik, nah luas daerahnya ini itu menggunakan ini. Nah, coba nanti gimana kelompok yang bagian ini memunculkan ini diaproksimasi sehingga muncul bentuk seperti ini. Jadi dalam menjelaskan, boleh Anda membahas soal-soal latihannya boleh, tapi konsepnya paling nggak berusaha untuk dijelaskan dulu sekemampuan Anda gitu. Jadi bisa tahu, oh ini asalnya gimana sih? Bisa dapat seperti ini gitu ceritanya. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalau ujian ya dikasih soal gini ya, bukan pembuktian-pembuktian gitu enggak. Ya, ini menarik sekali nih integral permukaan. Baru nanti eh
nih divergensi Gauss ya, 2 jadi 3 gitu ya. Ya, ini mulai kacau nih, 2 jadi 3. Kalau tadi kan satu tertutup jadi 2 gitu ya. Ini 2 jadi 3. Gauss tuh ya. Ini kan mirip-mirip tuh ya. Tapi nggak ada tertutupnya lagi ya di sini ya. Nah, lambangnya menjadi delta S. Ini benda pejal nih ya. Close bounded solid in three space. Anda bayangkan benda gitu ya. Benda balon lah, misal balon gitu. Yang dipandang tuh kulitnya. Ya, kulitnya. Nah, Anda mau hitung nih menggunakan konsep integral garis menjadi integral permukaan. Itu tak lain adalah perluasan bentuk vektor dari integral garis sebetulnya. Ya, nah ini nanti cerita. Ya. Nah, eh, oke lah menghitung ininya mungkin secara teknis ya, tapi kira-kira interpretasinya seperti apa? Nah, itu yang boleh nanti Anda tambahkan di dalam penjelasan gitu ya. Nanti ada istilah baru nih, eh, teorema Stokes. Ya, ada kaitannya apa sih Stokes, teorema Green, teorema Stokes, itu bedanya apa? Nah, mudah-mudahan pada saat mempresentasikan Anda dapat semacam benang merah. Jadi bedanya apa Pak antara Stokes sama Green? Ya, asalnya kan dari sini nih. Curl sama F dot T. Tadi lihat ya prosesnya ya, F dot T Green tersendiri, curl ya, F dot N tersendiri. Ternyata dia adalah sama. Ini muncul lagi tuh, tertutup tapi delta S, dow, dow S ya, dow S. Nah, itu apa sih maknanya sebetulnya gitu. Ini ada lambang orang nih. Ini lambang orang ya benar ya. Apa sih maknanya? Nah, ini kelihatan di sini gitu ya. Jadi tolong saat menjelaskan konsepnya Anda paparkan dulu ya, begini, 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 begini gitu ya. Baru nanti dapat. Dan bagian ini agak sedikit jelimet ya. Jadi hati-hati, pelan-pelan saja nanti menjelaskannya, menulisnya pelan-pelan saja. Kalau Anda bisa tambahkan beberapa sumber eh, yang terkait dengan ini silakan gitu ya, tambahkan. Dan nanti ada interpretasi fisik dari curl ya. Kita hitung capek-capek curl itu ternyata punya makna di sini gitu ya. Nah, maknanya seperti apa ya nanti bisa eh, diskusikan ya, presentasi. Jadi nanti eh materi pamungkasnya di setelah UTS itu kan sampai sini gitu ya. Sampai sini nih aplikasi teorema divergensi Gauss dan Stokes ini. Nah, jangan sampai kebingungan ya nanti ketika diberikan jenis soal seperti ini gitu. Eh, gunakan teorema Stokes untuk menghitung. Udah teorema Stokes apa ya? Gimana ya cara ngitungnya? Jadi bedakan ya antara pemahaman konsep sama perhitungan teknis prosedural itu dua-duanya Anda harus bisa ya. Dua-duanya harus bisa ya bertahap dan dengan latihan gitu ya. Nah, ini di bagian materi ini memang Ursal ya, Ursal ya segini gitu ya. Tapi dengan referensi yang lainnya, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa perluasan konsep gitu ya tentang aplikasi teorema divergensi Gauss dan Stokes ini ya, sesuai judulnya kan begini ya. Kalau di sini kan ya ambil saja subbabnya selesai gitu ya. Tapi referensinya di mana gitu ya. Anda kalau kalau presentasi nanti bisa menampilkan satu sumber gitu ya. Misal ini ya, YouTube gitu ya. Nih, misalkan 27 menit ya. Nah, ini ya, eh ini siapa sih ini? Dari mana ini ya? Nggak ada keterangannya ya. Padang ya.
aplikasi project. Nah, ini siap ya kalau model-modelnya kayak gini ya. Jadi Anda punya konsep yang relatif sama, tapi bagaimana Anda melihat satu konsep ini dikaitkan dengan apa aplikasinya gitu. Ya. Nah, ini menariknya eh, ada di antara Anda ya bisa jadi hanya tertarik dengan teori-teori dasar gitu ya. Kulik-kulik aja tuh teori-teori aljabar, analisisnya. Tapi ada yang saya cari aplikasinya seperti apa modeling gitu ya. Tadi masalah lampu lalu lintas dengan ini itu bisa jadi ya dua hal itu ya antara pure ya, murni konsep murni dengan applied ya aplikasinya Anda terbelah di situ gitu ya. Nah ini contoh yang eh, bagus ya Anda bisa membandingkan. Satu lagi ini ya misal ya ini sama ya sama. Oh oke. Ya ini Ki bisa nggak Ki bikin beginian Ki? Angkatan 22 Eh, punya punya ini nggak official official gini Ki? kalau YouTube-nya ada sih Pak, Ada yang youtuber untuk link youtuber record biasanya. ya. Jadi artinya eh, kuliah-kuliah Anda yang yang apa presentasi atau apa gitu ya dibuat semenarik mungkin, taruh di YouTube gitu. Ya, ini penontonnya berapa nih? 92 kali itu 10 bulan yang lalu. Ini saya nonton ya berarti nambah lagi dia. Gitu kan. Subscribe, saya suka. Nah, yang begini-begini ya. Ini juga menarik ya. Ini dunia kita kan dunia kalian sekarang adalah dunia digital gitu ya. Apa-apa diunggah di medsos atau yang lainnya. Nah, unggahnya adalah unggah-unggah yang bermanfaat keilmuan matematika dan yang lainnya ya. Walaupun ada vlog makanan atau apa gitu. Ya, beda-beda lah. Nah, tapi paling nggak selama kalian menjadi mahasiswa, coba hasilkan produksi ya konsep-konsep yang seperti ini. Ini kalau publik melihat, itu kan bisa mengukur ya. Oh, ini mahasiswa UNJ bisa menghasilkan ini ya video-video berkualitas kayak gini. Nah, itu akan mengangkat nama UNJ juga. Selain kalian juga dapat amal jariah ya kan bisa jadi video-video Anda itu akan dirujuk. Sama dengan ini, Anda sekarang tahapnya merujuk ya. Nah, satu saat hasil Anda itu bisa dirujuk oleh orang lain gitu. Ya, jadi konsepnya adalah amal jariah gitu. Saya kemarin eh, pelatihan ya tentang apa namanya publikasi jurnal lah, jurnalan gitu. Nanti setelah ini kalau ada yang mau masalah penelitian, masalah jurnal segala macam bolehlah terbuka saja. Itu ternyata konsepnya menariknya begini. Anda memproduksi sesuatu terkait keilmuan, itu kalau koridornya amal itu enak gitu loh. Jadi nggak sekedar terkenal atau apa bukan. Anda punya ilmu, Anda bagi gitu. Misalkan Anda menemukan metode menghitung matriks yang lebih cepat dari aturan Kramer gitu ya, aturan yang sudah ada gitu ya. Pakai algoritma gitu ya, algoritma. Kan kalau Anda punya determinan matriks 10 kali 10 ngitung determinannya kan sudah nggak menarik tuh ya. Bisa sih ya dengan kesabaran dan ketekunan. Tapi kalau Anda bisa hasilkan suatu langkah algoritma gitu ya, prosedural sehingga Anda dapat menghitung gitu ya. Anda tuangkan di YouTube, jelaskan bla 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 gitu. Ya pasti setelah itu akan dikomen, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Ditanyakan, "Oh, ini kurang bagus nih harusnya begini atau oh diapresiasi bagus." Itu akan menjadi ilmu dan kalau orang merujuk itu berarti kan orang akan menjadi lebih pandai atas sumbangsi Anda gitu. Nah, pahala mengalir tuh. Atau begini, nanti kalau udah berkeluarga ya, ada nasihat begini bagi yang muslim ya. Sebisa mungkin tuh ajarin anak Anda itu Al-Fatihahnya dari Anda, jangan dari guru ngaji. Loh, kenapa? Ya iya, nanti kalau anak kita bisa Al-Fatihah gara-gara guru ngaji kita, bukan dari orang tuanya, itu setiap anak membaca Al-Fatihah kan berarti pahalanya ngalir terus tuh. Modelnya kayak gitu tuh, amal jariah. Seperti itu. Nah, jadi kita sekarang sudah harus berpikir usia kita singkat nih ya, tapi kita harus tetap produktif.
produktif dalam beramal gitu ya, berilmu beramal. Jadi dengan waktu yang sangat sedikit itu, sebisa mungkin kita menebarkan ilmu di mana-mana gitu ya, ilmu yang baik tentunya ya. Nah, sama dengan kuliah kalkulus atau kuliah yang lainnya, ketika Anda mendapatkan tugas, jangan dipandang sebagai tugas memberatkan gitu. Ya, kalau kayak gitu berat, ya memang berat, tugas itu berat. Tapi dari tugas Anda itu, Anda siasati supaya tugas ini bisa diakses oleh yang lainnya. Dan ketika tugas Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, dirujuk gitu ya gampangnya, itu kan berarti Anda memberikan sumbangsih gitu, memberikan peran walaupun yang merujuk nggak kenal lah siapa gitu ya. Tapi dari situ Anda bisa memberi inspirasi. Nah, di situ manfaat Anda di situ. Jadi Anda bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu tujuan utamanya. Ya, bukan meminta 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 bukan. Kan yang paling keren itu ngasih gitu ya. Kalau minta mah gampang ya, minta traktir dong gampang sekali. Tapi ketika Anda bisa memberi, teman kita kelaparan nih, laparan gak usah diminta, jajanin. Oh itu tuh seneng banget gitu ya. Tapi kalau kita lapar nih, kemudian kita minta gitu ya, itu kan posisinya beda ya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, jadi konsep kuliah ini kalau Anda kaitkan dengan karakter, ya itu bisa. Tapi tanpa mengurangi kesulitan UTS-nya ya Rizky ya. UTS mah tetap aja Ki, susah-susah juga gitu ya. Tapi sisi lain Iya ya, Pak, betul. Anda harus berlaku jangan seperti mahasiswa pada umumnya. Ngerjain tugas selesai udah yang penting sekedar kumpul, jangan ada hal lain yang Anda harus tambahkan. Jadi YouTuber itu sebetulnya nawaitunya ya, bab niatnya tuh masing-masing. Kalau mencari keuntungan dapat cuan gitu-gitu ya sudah dapat itu, tapi kalau niatnya ditambahin gitu apa berbagi ilmu, nah itu bisa menjadi menarik. Ketika Anda, saya kasih tugas nih presentasi, ini Pak Ibnu nggak pernah ngajar nih begini begini begini, ya sudah dapatnya ngedumel gitu. Tapi ketika Anda dapat tugas itu kemudian Anda siasati diolah ya pola pikir dan niatnya, oke saya bikin ini sekelompok, eh, saya taruh deh di videonya, di share di mana gitu, menjadi inspirasi buat yang lain. Nah berarti Anda dapat nilai lebih. Pak saya kalau bikin YouTube dimanfaatkan orang lain, di subscribe orang banyak, di like banyak orang, dapat tambahan poin nggak? Ya saya tidak berpikir ke sana gitu. Saya berpikirnya Anda mengumpulkan tugas sesuai standar saya sudah dapat nilai bagus. Masalah Anda berbuat lebih di luar itu nanti insya Allah akan kembali ke Anda sendiri gitu. Jadi kalau ngarapin dari saya saja, kan yang paling gampang ya dari Bapak mah cukup nilai A saja udahlah gitu. Pasti itu yang Anda inginkan gitu kan. Tapi Anda harus lakukan lebih dari itu. Dapat nilainya gampang kok. Rizky nilai A gitu ya. Nilai Rizky itu di Lauhul Mahfuz sudah tertera Ki. Ya Ki, nanti dapat apa nilaimu nih Ki? Ya belum tahu kan Ki ya. Ya nanti setelah Iya UTS Pak. proses nilai gitu. Yakin Rizky itu sudah ada nilainya gitu ya. Misalkan saya kasih A nih Ki, bisa jadi saya salah nilai Ki, jadi B gitu kan. Atau ya E cuma karena salah nilai jadi A gitu ya. E sama A kan beda tipis ya. Nah modelnya gitu-gitulah ya. Jadi Anda belajar itu sudut pandangnya jangan cuma satu ya. Ngerjakan kalkulus, ngerjain tugas capek gitu. Jangan. Kalau bagian itu saja Anda hanya dapat satu. Tapi kalau Anda kerjakan hal-hal yang lain juga sudut pandang. Kan kelompok tuh ya Ki, bukan kerja mandiri. Rizky presentasi sendirian. Tapi karena ini kelompok, ya masing-masing harus saling ngingetin gitu. Ya, satu ngetik, ya udah yang pintar ngetik, satu nambahin apa. Gitu. Jadi kolaborasinya bagus. Nah, mudah-mudahan dengan kebiasaan Anda mengerjakan tugas berkelompok dari kuliah apapun, ya kan? Anda kan akan jadi tahu satu sama lain. Oh ini gayanya gini, gayanya gitu. Nanti berlangsung terus sampai lulus. Ya syukur-syukur buat perusahaan atau apa. Ya jadi manfaatnya belum kelihatan ya sekarang ya, karena Anda prosesnya sedang belajar. Oke ya, jadi jadikan setiap hal menjadi bermakna, jadi ilmu. Gitu. Oke, saya applause ya, apresiasi ke kelompok-kelompok yang sudah berhasil mempresentasikan, berusaha mengerjakan soal, kalian-kalian yang sudah berusaha menjawab, itu bagi yang masih apa pasif masih ada waktu, tenang aja, berusaha untuk aktif gitu. Dan pada saat presentasi sebisa mungkin temennya ditanya, bukan untuk jatuhin, bukan, tapi untuk iya gimana sih Anda ngomong tapi nggak direspon kan kayak kurang
gimana ya, satu arah gitu. Jadi sudah capek-capek tapi nggak direspon, ya sebisa mungkin gitu ya, nanti presentasinya jadi lebih hidup gitu. Oke ya, itu Ki ya. Saya tidak menjalankan diskusi dulu ya, karena lebih bersifat review. Nanti pekan depan lanjut dulu. Pekan depan lanjut. Eh, hari Rabu ya, Rabu jam 10 sama Jumat. Mudah-mudahan saya di situ bisa aktif untuk merespon. Kira-kira gitu. Ya, cukup begitu ya Rizky ya. Dan yang lainnya. Iya, baik, Pak. Oke, terima kasih ya sudah bekerja semaksimal mungkin. Terus dipertahankan sampai detik terakhir ujian UAS nanti ya. Oke, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.